Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi suratin wa ayatin ukhra, wa idza dzukirallahu wahdah ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukira alladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tazalu hadhihi al-ummah fi khairin ma idza qalat sadaqat wa idza hakamat adalat wa idza surhimat rahimat wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menguraikan isi khutbah pada kesempatan ini, kami mengajak untuk senantiasa marilah kita awali perjumpaan kita dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dengan jumlah dan bentuk yang sangat bervarian. Dengan jumlah dan bentuk yang sangat banyak. Bermacam-macam Allah berikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, Islam, ihsan, Al-Quran, ukhuwah, berjamaah dan sebagainya, yang tentunya ini adalah merupakan modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita melaksanakan sholat Id ini, muncullah dari lisan kita satu sama lain untuk bertegur sapa. Diawali dengan basa-basi, diawali dengan gestur gerakan yang senantiasa menggambarkan kebahagiaan. Walissaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang melaksanakan saum karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah inda iftarihi, ada yang mengatakan ketika dia berbuka puasa dipastikan senang, sanajan jeung cai bodas hungkul, tapi dia bisa merasakan kenikmatan itu karena merupakan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berpendapat farhatun inda iftarihi, yaitu adalah ketika manusia bertemu dengan lebaran seperti yang kita rasakan. Wajah-wajah sumringah, wajah-wajah bahagia, wajah-wajah yang senantiasa menggambarkan kesuksesan bagaimana cara kita beribadah di bulan Ramadan kemarin. Yang hakikatnya ini adalah merupakan DP kebahagiaan surga. Wujuhu yauma idin musfirah. Pada waktu itu wajah-wajah kaum muslimin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala akan tampak kebahagiaan mereka di wajah-wajah mereka. Mimiknya mengeluarkan kebahagiaan, gesturnya menandakan kesenangan. Musfirah, dhahikatum mustabsyirah, yang senantiasa penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan dan penuh sukacita. Ada juga yang kedua disebutkan farhatun inda liqa'i rabbih. Ada ekspektasi besar dari puasa yang kita kerjakan bahwa ada jaminan di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan open house-nya dalam tanda petik. Hanya
diperuntukkan bagi mereka yang taat berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Oleh karena itu, maka terucapkanlah dari lisan kita dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Maka yang disebutkan selanjutnya adalah siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan puasa yang dikerjakan oleh kita semuanya, Anda, kita, saya, semuanya, ini adalah merupakan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan kalimat yang sangat viral di tengah-tengah Indonesia, minal aidin wal faizin. Yang secara bagaimana historinya, garis keturunan kalimat ini tercipta dari mana? Yang hakikatnya ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang keluar dari para istri atau wanita-wanita yang suaminya berangkat ke medan juang mempertahankan agama Allah, berjuang bersama Rasulullah SAW, berada di pasukan di tengah-tengah kaum muslimin dan mukminin. Mereka berperang, berjuang untuk senantiasa mempertahankan din Allah ini. Ada harapan minal aidin. Dalam bahasa Arab disebutkan min ini ada dua jenis maknanya, litab'id wali bayanil jinsi. Tapi lebih cenderung kepada makna yang pertama, untuk senantiasa mudah-mudahan ada roja di situ, ada harapan di situ. Engkau termasuk orang-orang yang kembali, karena tak sedikit orang yang perang pergi ke medan juang, pulang hanya nama orang yang sudah tak ada, tapi Allah tempatkan di sebuah tempat yang sangat mulia, namanya adalah Illiyin. Disitulah roh-roh para syuhada ada. Disitulah ada orang-orang yang dulunya adalah memakmurkan masjid. Disitulah orang-orang yang senantiasa selalu ada di barisan yang membela agama Rasulullah SAW. Itulah yang kita kenal dengan sebutan Illiyin. Yang jadi janda banyak, yang jadi yatim pun banyak. Ayahnya pergi untuk itikaf, bukan niat untuk berperang, tidak dibekali dengan pisau sedikit pun, tidak dibekali berangkat dari rumah dengan golok sedikit pun, tak ada panah yang mereka bawa, hanya batu, dan itu pun adalah pecahan daripada Masjidil Aqsa. Bukan sengaja batu yang dibawa dari luar, nyokot koral seetik, nyokot seprit seetik untuk melempar musuh-musuh Allah, bukan. Masjid ini ditembak, masjid ini dibom, maka terpisahlah semennya, terpisahlah batunya. Itu yang mereka bawa untuk peperangan. Lalu kita gimana perangnya? Kita sedang berperang dengan sesuatu yang sifatnya tak terlihat oleh kita, namanya adalah hawa nafsu. Maka disebutkan dalam sebuah muqtafat, asyadul jihadi jihadul hawa wa ma akramal mar'u illa tuqa. Jihad yang paling berat, betul-betul asyadu, betul-betul sangat berat, yaitu adalah jihad ketika kita menghadapi yang disebut dengan hawa nafsu kita, dan itu masih ada di bulan Ramadan. Karena Allah tidak ambil paket ini, manusia masih lengkap dengan bagaimana fitrahnya ketika diciptakan. Di situ ada cinta di dalam hatinya, di situ juga ada benci di dalam hatinya, di situ ada kata kanyaah, kasih sayang, dan juga suatu saat pernah mungkin bendu, amok, dan sebagainya. Allah tak ambil itu supaya masih lengkap, layak disebut dengan manusia, lengkap dengan perasaannya, termasuk sisi yang lain yang kita kenal dengan syahwat dan nafsu. Ah, aing mau kawin, gak bagus. Ah, aing mau dahar, tidak bagus. Ah, aing mau menang duit THR syukur, temenan ditukeun naon, gak bagus. Ini adalah merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh setiap kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka yang disebut dengan minal aidin ada yaudu audah aidan, yaitu adalah orang-orang yang kembali dalam keadaan betul-betul membawa kemenangan. Aidin wal faizin faza yafuzu fauzan. Ketika kita sebutkan siapa yang layak disebut dengan orang-orang yang menang itu, apakah kita layak sebagai disebut dengan orang-orang the winner, pemenang yang bisa menaklukkan musuh-musuhnya? Ternyata ini tergambar dalam Al-Quran. Aman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Yang lalu secara penuh itu, apakah betul-betul kita sudah layak untuk dijauhkan dari murka Allah?
Atau justru kita melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang layak digeser dari neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka kita cek bagaimana, apa kabar saum kita kemarin? Apakah betul-betul sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW? Imanan wa ihtisaban. Imannya, ihtisabnya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap kita dapat bocoran kalau ternyata mengerjakan bukan hanya puasa, ibadah-ibadah yang lain masih terasa berat, tahajud hoream, duha waregah, sedekah malas dan sebagainya, berarti ini adalah orang-orang yang tidak berikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan terlihat bagaimana ekspektasi besar ketika dia mengerjakan dan melakukan amal soleh itu. Man takhayala thawab khaffa alaihi al-amal. Nabi Muhammad SAW menyebutkan, yang barang siapa dia mengerjakan sesuatu, mengerjakan ibadah, takhayala thawab, benar-benar ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah khaffa alaihi al-amal, yang dikerjakan olehnya akan terasa ringan dan sangat gampang. Namun orang yang kadang tahajud betul-betul belum ada cinta itu di dalam hati kita. Kita tidak terbiasa dengan melaksanakan duha setiap harinya, maka betul-betul nikmat itu Allah ambil dari diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Maka itulah yang disebut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan ini juga ada orang-orang yang celaka. Dakhala alaihi Ramadan, tsumma salahu qabla ayyughfar lahu. Orang ini ada di tengah-tengah Ramadan, dia masuk lagi ke bulan Ramadan, dan dia keluar daripada bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal, ada lebaran seperti itu, tapi ternyata malaikat mempunyai catatan bahwa ternyata orang ini dosanya masih utuh, belum mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditanya apa penyebabnya? Penyebabnya disebutkan adalah karena dia termasuk orang yang masuk Ramadan tapi dia tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Silahkan cek semuanya, ubudiyah, aktivitas Ramadan yang dikerjakan oleh kita, ujung-ujungnya adalah ghufran dan afun. Ujung-ujungnya cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk bulan Ramadan, dosa kita masih utuh. Bukan hanya dia tidak mengerjakan dosa, bukan, tapi dia tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, dosanya belum terhapus, belum dibakar, belum dimaafkan, maka orang ini dipastikan celaka. Melihat man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aktivitas siang, aktivitas malam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua aktivitas siang dan malam ujung-ujungnya adalah diampuni dosa-dosa kita. Dihampura orang teh ngacung di antara kita yang senantiasa utuh, tidak senantiasa mengerjakan dosa. Silakan ngacung, tak ada satupun yang berani bahwa kita mengklaim diri kita sendiri bahwa kita termasuk orang-orang yang pernah melakukan hilaf dan dosa. Astagfirullahaladzim. Bahkan di bulan Ramadan, di asrul awakhir tepatnya, adalah ada doa khusus yang senantiasa menjadikan bagaimana ciri khas untuk senantiasa to be hunter of Lailatul Qadar. Bagaimana cara kita untuk memburu Lailatul Qadar itu dengan doa dan zikir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Beda dengan doa yang lain. Karena ini adalah doa yang senantiasa buahnya betul-betul sangat senantiasa amazing, sangat istimewa. Kalau berbicara tentang gufron, dosa-dosa kita yang diampuni, dengan afwan, dosa-dosa yang diampuni, ternyata nasibnya nanti di yaumil hisab berbeda. Ketika kita mendawamkan doa yang sifatnya gufron, Rabbik firli, Allah maghfirlahu dan sebagainya, Allah tahu dosa kita, Allah ampuni dosa kita, tapi Allah masih sempat tanyakan itu dosa-dosa kita. Apa yang dilakukan selama kita di dunia ini? Beda dengan afun, Allah tahu dosa kita, Allah ampuni dosa kita. Innallaha sari'ul hisab, Allah menghitung dengan cepat, maka Allah tak tanyakan lagi. Itulah bedanya ghufran dengan afun. Maka kalau ternyata masuk bulan Ramadan, kemudian kita tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, yang kita tahu ternyata di situ Allah berlakukan sesuatu yang sangat betul-betul istimewa. Yajri fihi minal ujur ma la yajri fi ghairihi minasyuhur. Allah berlakukan pelipat gandaan yang tidak Allah lakukan ini di bulan-bulan selain Ramadan.
Yang kedua adalah disebutkan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan, sangat istimewa, beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Ada satu lagi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan ini. Waraqima an furajulin, celakalah orang ini kalau ternyata adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Secara bebasnya mungkin disebutkan begini, celaka orang ini ketika dia sudah dalam keadaan sudah tidak muda lagi. You are not young anymore, sudah tidak muda lagi. Kadang-kadang kita menyebutkan dengan yang disebut dengan kalimat tua itu adalah mungkin usianya di atas 50, 55, masa-masa pensiun atau 60, dekatlah karena maut dan sebagainya. Ketika kita sebutkan dengan usia kibar di sini, yang disebut dengan usia dewasa itu, jangan lihat angka-angka yang di atas tadi. Dalam surat Al-Ahqaf juga disebutkan, juznya ke juz 26. Yang disebutkan di sini adalah wabalagha arba'ina sana. Usia kita sudah menyentuh angka 40, ini sudah tua. Sudah tua. Kenapa Al-Quran menyebutkan usia 40? Karena usia 40 ini adalah usia perjalanan yang sudah melebihi setengah jatah hidupnya. Jarang kita pakai usia sampai 80 tahun, jarang. Umat Nabi Muhammad kisarannya 60 sampai 70 tahun. 40 tahun itu sudah dianggap tua. Apa yang terjadi usia kita sudah nyampe usia seperti ini, tapi ternyata kita hanya merasa cukup soleh untuk diri kita sendiri dan belum senantiasa melibatkan kebaikan, belum mengajak kebaikan kepada anak-anak kita. Orang seperti ini adalah orang yang celaka. Meskipun hadir dia di masjid, ada dia di barisan-barisan thalabul ilmi, senantiasa juga zikir, tapi ternyata tidak melibatkan anaknya. Anaknya tidak diajak ke masjid, anaknya tidak diajarkan tentang siapa itu Tuhan, tidak dikenalkan bagaimana syariat, tidak mengenal siapa itu Muhammad. Maka dipastikan orang tua yang tidak memerankan seperti yang tadi, dipastikan adalah orang tua yang senantiasa lepas tanggung jawab, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dipastikan orang ini adalah orang celaka. Tak, kita dalam keadaan tidak sebagus itu, atau mungkin di sisi lain ada orang yang terlibat dengan kasus-kasus yang lain, atau mungkin anak kita dibiarkan begitu saja sampai membuat orang tuanya malu. Yaswil wujuh, rasa malu seperti ini akan ada juga nanti di yaumil hijab. Saking malunya ketika memang yaumil hisab itu yang terjadi adalah lain hanya saukur banget nah berem, tapi ternyata disebutkan wajahnya meleleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaswil wujuh wa sa'at murtafaq. Roti hasanah kina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.